Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stan Maruli Siregar, mahasiswa Universitas Negeri Malang, program PPG dalam jabatan tahun 2022. Ingin mewawancarai Ibu sebagai fasilitator daerah dan pakar pendidikan terkait tentang yang pertama motivasi belajar siswa, seterusnya model pembelajaran dan literasi. Untuk memulai wawancara kita ini, Bu, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Aspan Maruli Siregar. Perkenalkan, nama saya Rosida Sirali. Unit kerjanya di MTSN 2 Tapanuli Tengah, dan kebetulan merangkap juga sebagai fasilitator daerah untuk pelajaran matematika di MTSN Tapanuli Tengah. Demikian saja, Pak, pertanyaan. Baik, terima kasih, Bu. Saya awali pertanyaan pertama. Terkait motivasi belajar siswa, menurut Ibu apa itu tentang motivasi belajar siswa? Kalau menurut saya, Pak, motivasi belajar siswa itu adalah dorongan atau semangat yang harus ada dalam diri siswa, baik maupun dari luar siswa, yang bisa mengantarkan siswa itu untuk mencapai suatu tujuan atau cita-citanya di masa depan. Terus pertanyaan selanjutnya, Bu. Menurut Anda bagaimana tanda-tanda atau indikator bahwa siswa itu memiliki motivasi yang rendah? Siswa sekarang motivasinya rendah, satu mungkin karena malas belajar atau menunda belajar. Menunda belajar. Iya, menunda belajar atau malas belajar. Kemudian mungkin siswa itu tidak suka dengan guru Tidak suka mengajarkan dengan atau metode guru yang mengajarkan. Kemudian tidak suka juga dengan pelajarannya. Kemudian lingkungan. Mungkin siswa ini terbiasa dengan main-main. Untuk belajar, motivasi anak ini tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Menurut Anda bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa, Bu? Mungkin satu, guru ketika mengajar harus memperbaiki cara mengajarnya. Jangan Memperbaiki cara mengajar, Bu, ya. Jangan semuanya hanya ceramah. Mungkin sekali-sekali bisa juga menggunakan diskusi atau yang demonstrasi, atau juga bisa membawa anak ini belajar di luar. Mungkin siswa bosan belajar di kelas, jadi butuh udara segar, bisa belajar di luar kelas. Pertanyaan selanjutnya saya ambil salah satu contoh kasus, Bu. Misalnya nih, saya mengajar IPA tentang zat aditif dan bahayanya. Saya sudah menjelaskan kepada siswa bahaya-bahaya zat aditif. Namun kenyataannya masih banyak siswa yang mengambil jajanan makanan di luar yang sangat berbahaya. Contoh kasus kedua, saya sudah menjelaskan materi tentang bahaya merokok terhadap sistem pernapasan. Namun kenyataannya masih banyak siswa yang merokok. Kira-kira menurut Ibu apa faktor penyebabnya? Mengapa siswa tidak menerapkan konsep pembelajaran itu? Kalau tadi masalah makanan ya, Pak, mungkin walaupun sudah gurunya menjelaskan bahaya makanan yang mengandung zat aditif itu, mungkin satu karena siswanya memang suka makanan itu. Suka dia makanan itu. Suka makan itu maka tetap makan. Ya. Kemudian yang berikutnya, mungkin gurunya hanya menampilkan gambar-gambar dari bahaya zat tersebut. Jadi maka diperlukan guru itu harus membawa dalam kehidupan nyata. Harus dibawa ke kehidupan nyata. Iya, tunjukkanlah bahwasanya misal ini loh nak, orang yang punya penyakit gondok misalnya, karena selalu memakan makanan yang mengandung zat aditif, katakanlah bahan pengawet atau MSG. Atau bawa sesekali anak ini
orang tua mana atau orang mana yang sakit. Nah, ini penyakitnya lambung karena makanannya mengandung ini kalau konsumsi lebih atau saus itu tidak berbahaya. Nah, kalau rokok mungkin anak-anak selalu walaupun di dalam bungkusan rokok itu sudah ada tertera bisa menyebabkan kanker dan segala macam, mungkin karena dilihatnya dalam kehidupan nyatanya orang tua Ya. di sekitarnya masih merokok, Ya. maka dikiranya memang rokok itu Tidak tidak berbahaya walaupun di bungkusnya tertulis itu. Seterusnya pertanyaan selanjutnya Bu, ini masalah terkait model-model pembelajaran di kelas. Menurut Ibu, apakah guru-guru pada umumnya sudah menerapkan model pembelajaran yang inovatif? Kalau menurut saya ya Pak, kalau model pembelajaran itu kan semua di situ sudah menyangkut nanti metodenya, strateginya, tekniknya untuk membelajarkan si anak. Menurut saya guru-guru sudah menggunakan beberapa model pembelajaran di kelas, tapi mungkin belum maksimal, dan belum masuk ke dalam tahap keperluan si anak, kebutuhan si anak itu. Karakteristik anak ya. Karakteristik anak, karena memang anak-anak itu apalagi di tempat saya di perkebunan, karakteristik anak mungkin tidak cocok dengan model pembelajaran yang diberikan guru, jadi belum maksimal. Menurut Ibu selaku fasilitator daerah, bagaimana cara guru-guru agar menerapkan pembelajaran yang inovatif itu di dalam kelas? Bagaimana cara-caranya atau langkah-langkahnya? Yang pertama harus dilengkapi dengan sapras ya Pak. Sarana dan prasarana itu harus mendukung juga, karena zaman sekarang serba IT. Iya. Maka guru-guru tidak semata-mata ceramah, maka harus menggunakan misalkan infocus atau proyektor. Ya. Kemudian alangkah baiknya lah kalau sekolah itu bisa menyediakan alat peraga atau media pembelajaran. Mungkin misal dalam bentuk IPA untuk pencernaan pernapasan mungkin dibutuhkan patung yang di dalamnya termasuk ada organ-organ badannya. Jadi siswa lebih mungkin bisa lebih cepat paham kalau dipraktekkan ada bentuk nyatanya di situ. Ya, selanjutnya Bu, kita beralih ke topik yang terakhir, yaitu masalah literasi dan numerasi yang ada di MTSN. Menurut Ibu, mengapa masih ada siswa yang duduk di bangku kelas 7 namun dia masih belum bisa membaca? Kira-kira menurut Ibu apa penyebabnya? Mungkin satu Pak, itu ada faktor dari gen ya Pak, mungkin dari gen orang tua. Mungkin gen orang tua. Iya, bisa mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Tingkat kecerdasan ya Bu. Tingkat kecerdasan anak bisa mempengaruhi. Kemudian berikutnya lingkungan juga bisa mempengaruhi. Kemudian literasinya ketika dia di dasar atau mungkin dari mulai TK, SD itu guru kurang memperhatikan si anak. Termasuklah orang tua juga, orang tuanya tidak memperhatikan perkembangan literasi si anak di kelas sebelumnya. Iya, kelas sebelumnya. Seterusnya Bu, faktor-faktor apa saja kira-kira penghambat dalam melaksanakan literasi di madrasah? Apa penghambatnya menurut Ibu? Apa yang menjadi hambatan? Mungkin hambatannya satu, siswa ini kan sekarang lebih gemar mereka Pak membaca buku-buku sastra dibandingkan buku pelajaran. Karena buku pelajaran ini kan sebenarnya monoton, tidak ada warna-warni, sementara siswa lebih senang membaca buku sastra. Jadi lebih suka siswa membaca buku-buku sastra. Buku-buku sastra, ya, bukan pelajaran ya. Cerita, buku dongeng ya gitu ya Bu. Yang lainnya. Seterusnya pertanyaan yang terakhir Ibu sebagai fasilitator daerah, kira-kira apa peranan pemangku kepentingan atau stakeholder yang berada di lingkungan madrasah untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa? Mungkin satu Pak, menyampaikan kepada guru-guru bahwa dalam
sebelum pembelajaran itu akan mewajibkan siswa dan guru membaca minimal 15 menit di kelas. Membaca 15 menit Ya, di kelas. membaca 15 menit di kelas. Kemudian dari pihak perpustakaan diharapkan bisa membuat kunjungan wajib kelas. Maka setiap Kunjungan kelas harus wajib. wajib. Perpustakaan Ya. dikunjungi. Kunjungan wajib Kunjungan perpustakaan. wajib perpustakaan. Ada lagi Bu Mungkin bisa kira-kira? aja dimasukkan literasi membaca ini di dalam bentuk, masuk ke dalam bentuk kurikulum juga sebenarnya bisa. Bisa dimasukkan juga ke dalam kurikulum upaya-upaya untuk menaikkan minat baca, meningkatkan minat baca. Oke, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah Ibu jawab seluruh pertanyaan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Malang. Mudah-mudahan siswa kita nanti ke depan semakin mendapat motivasi belajar yang meningkat.